Halo teman-teman semua, berjumpa kembali bersama admin. Bagaimana kabar kalian semua? Kali ini admin akan menceritakan sebuah alur film yang sangat seru untuk ditonton. Menceritakan tentang seorang pemburu monster bernama Van Helsing. Dikisahkan bahwa dirinya sengaja diciptakan di dunia ini untuk memburu para penjahat yang kejam. Van Helsing dikirim ke Transilvania untuk menuntaskan misinya tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya sebuah aliansi jahat yang dibentuk oleh Count Dracula dan Dr. Frankenstein. Tak sendirian, Van Helsing membentuk kerjasama dengan Karl yang merupakan sosok biarawan yang memiliki kecerdasan tingkat tinggi dan Anna Valerius, yang merupakan sosok yang dikenal tidak hanya anggun dan cantik tetapi juga seorang pembunuh vampir yang pemberani. Nah, bagaimana kisah Van Helsing menghentikan rencana Count Dracula untuk menghidupkan kembali pasukannya dan menguasai dunia? Tidak berlama-lama, mari kita saksikan bersama. Film ini diawali dengan memperlihatkan ratusan orang yang kini mendobrak masuk sebuah kastil tua yang megah dengan membawa senjata di tangan mereka. Sedangkan di dalam kastil, kini seorang dokter gila bernama Frankenstein berhasil membangunkan eksperimen makhluk ciptaannya. Namun di tengah kegembiraannya, dan dari belakangnya tiba-tiba saja seorang Count Dracula muncul. Lalu ia pun meminta Dr. Frankenstein untuk memberikan makhluk ciptaannya kepadanya untuk tujuan rahasianya, namun sepertinya ia menolak. Lalu Count Dracula yang bernama Vladis itu pun membunuh Dr. Frankenstein. Namun tanpa diduga, setelah Vladis membunuh Dr. Frankenstein, monster ciptaan Dr. Frankenstein tiba-tiba terlepas dan mengempaskan Vladis ke tungku berapi di belakangnya. Setelah itu monster itu pun membawa Dr. Frankenstein keluar dari kastil itu dengan melewati jalan rahasia. Namun sayang, Igor yang aslinya kaki tangan Dr. Frankenstein telah berkhianat dan berkomplot dengan Vladis meneriakinya yang membuat orang-orang yang hendak memburunya ke kastil kini mengejarnya. Melihat monster itu terperangkap, orang-orang itu pun langsung membakar menara itu. Namun di tengah sorakan mereka, kini mereka pun melihat Vladis terbang bersama 3 Dracula wanita lainnya yang membuat mereka langsung bubar dan melarikan diri. Akhirnya monster itu pun terjatuh bersama Dr. Frankenstein ke dalam lautan api di bawah mereka yang diikuti dengan kedatangan Vladis beserta 3 istri Draculanya yang tak lama setelahnya dan terlihat kecewa dengan kematian monster itu. Alusin berpindah 1 tahun kemudian di kota Paris. Terlihat seorang pria yang merupakan tokoh utama kita yang bernama Helsing berjalan mendekati seorang mayat wanita yang tergeletak di jalan. Setelah mengamati bukti dari TKP yang ditinggalkan, ia pun melihat sesosok makhluk menaiki dan masuk ke sebuah bangunan tua di belakangnya. Tak berapa lama kemudian ia pun menemukan makhluk seperti manusia dengan postur raksasa. Ternyata makhluk itu adalah salah satu buronan Helsing yang telah lama dicari karena kejahatannya yang telah menewaskan beberapa orang warga dan membuat kerusakan. Dan setelah sedikit perbincangan, akhirnya pertarungan di antara keduanya pun terjadi. Makhluk itu semakin marah ketika Helsing memotong salah satu lengannya dan membuat Helsing hampir tewas terjatuh. Walau pada akhirnya Helsing mengalahkan makhluk itu setelah ia sendiri yang akhirnya terlempar ke bawah dan tewas dengan tubuh kembali menjadi manusia biasa. Setelah tugasnya selesai, Helsing kembali ke markasnya yang merupakan sebuah gereja besar di Vatikan di kota Roma. Setelah memuji keberhasilannya, seorang pendeta yang merupakan atasannya pun memberitahukan Helsing bahwa tugas berikutnya ia akan dikirim ke Romania. Di mana di sana, kini masyarakatnya tengah dihantui oleh seorang count vampir yang kuat. Di sana Helsing juga diminta untuk membantu keturunan terakhir keluarga kerajaan yang bernama Velka dan Anna, di mana kalau sampai mereka terbunuh maka 9 keturunan keluarga ini termasuk Anna dan Velka akan masuk ke dalam neraka sesuai sumpah mereka. Selain itu pendeta itu juga mengatakan mungkin di sana Helsing juga bisa menemukan jati dirinya kembali yang separuh ingatannya kini hilang dari memorinya. Dan setelah mempersiapkan diri dengan membawa beberapa perlengkapan dan senjata, Helsing dengan ditemani seorang biarawan kini meninggalkan kota itu dan pergi menuju kota Romania. Sementara itu di tempat lain di Romania, Velka dan Anna yang merupakan keturunan terakhir kerajaan di sana kini tengah mencoba membuat perangkap untuk Dracula yang ternyata malah serigala jadi-jadian suruhan Vladis yang datang. Setelah berhasil menangkapnya,
Pistol Velka yang berisi peluru perak malah terjatuh dan serigala jadi-jadian itu mengamuk dan membuat perangkapnya kembali terjatuh ke bawah. Anna yang hendak mengambil pistolnya Velka kini malah dikejar sampai ke tepi jurang. Dan ketika serigala jadi-jadian itu hendak menerkam Anna, Velka datang menembaknya namun sayang ia juga ikut terjatuh ke jurang di bawahnya bersama serigala jadi-jadian itu. Sementara itu Helsing, setelah beberapa hari perjalanan menempuh laut dan deretan pegunungan, akhirnya ia pun sampai di Romania tepatnya di kota Transilvania di mana kini Anna berada. Melihat kedatangan Helsing dan temannya yang seorang biarawan, penduduk setempat pun kini langsung memperhatikan mereka yang merupakan orang asing di daerah itu. Dengan senjata di tangan mereka, kini mereka mulai mengelilingi Helsing untuk diinterogasi. Anna meminta Helsing melucuti senjatanya namun sepertinya Helsing menolaknya dan memuat mundur para penduduk di belakangnya. Tepat di saat itu, 3 vampir wanita yang merupakan istri-istri Vladis datang hendak menculik Anna. Helsing yang melihat ini pun tak tinggal diam dan langsung menembakkan busur panahnya untuk melindungi Anna. Para penduduk pun kini berhamburan ketakutan. Kini suasana menjadi kacau. Para vampir yang mengincar Anna pun kini mencoba dihentikan oleh Helsing dengan panahnya. Para vampire itu juga menunjukkan bentuk manusia mereka yang merupakan 3 wanita yang sangat cantik. Namun setelah itu mereka pun kembali bertarung dan pada akhirnya dengan menggunakan panah yang ditetesi air suci, salah seorang vampir itu pun tewas sementara 2 lainnya melarikan diri. Setelah melihat Helsing membunuh salah seorang vampir itu bukannya berterima kasih, kini para penduduk malah menyalahkannya dengan alasan gara-gara Helsing para vampir itu pasti akan kembali untuk menuntut balas pada mereka. Namun setelah Anna mengetahui identitas Helsing dan mengatakan pada mereka, akhirnya para penduduk pun terdiam. Sementara itu di tempat lain, 2 vampir wanita itu kini melaporkan kejadian itu kepada Vladis namun sepertinya Vladis tidak merasa kehilangan atas tewasnya salah satu istrinya. Kini ia malah terlihat sudah mempersiapkan makhluk lainnya untuk membunuh Anna. Sementara itu di tempat tinggal Anna yang megah mirip bekas istana zaman dulu. Anna pun membawa Helsing ke tempatnya. Namun sepertinya Anna yang emosi karena para vampir kini berani menyerangnya di siang hari. Kini ia pun berniat melakukan serangan balasan tiba-tiba dengan berniat pergi sendiri ke sarang mereka. Helsing yang tak setuju pun menghalanginya namun karena Anna keras kepala ia pun membiusnya. Beberapa jam kemudian, Anna pun terbangun dari tidurnya dan langsung mencari Helsing. Namun setelah mencari-cari ia tidak menemukannya. Ia justru kini malah melihat jejak tapak kaki serigala jadi-jadian di sana yang ternyata adalah Velka saudaranya yang tempo hari terjatuh ke jurang dan kini telah dirubah menjadi manusia serigala oleh Vladis. Namun ketika Velka yang telah berubah menjadi manusia hendak memberitahu rahasia Vladis, tiba-tiba saja ia berubah kembali. Mendengar suara keributan ini, lalu Helsing pun datang dan membuat Velka kabur melewati jendela. Melihat itu dengan cepat Helsing pun pergi mengejarnya. Namun ketika Helsing hendak menembaknya, Anna justru menghalanginya mengingat bagaimanapun itu adalah saudaranya. Anna juga mengatakan pada Helsing bahwa Dracula mungkin punya penawar untuk mengobati Velka. Oleh karena itu ia akan pergi ke sana dan mendapatkan obatnya. Lalu dengan terpaksa Helsing pun setuju pergi dengan Anna dan akan membantunya. Sementara itu di tempat percobaan Dr. Frankenstein dahulu, ternyata kini Igor yang merupakan anak buahnya dahulu kembali melanjutkan percobaan yang dilakukan Dr. Frankenstein dengan perintah Vladis. Sementara Helsing dan Anna pun kini sudah sampai di sana dan mulai mencari Velka dan Vladis. Sedangkan Velka sendiri yang juga tiba di sana kini malah dijadikan sebagai bahan percobaan Vladis untuk dapat menghidupkan anak-anaknya dari istri-istrinya.
Tak berapa lama percobaan pun dimulai. Sementara itu Helsing dan Anna di ruang bawah kini melihat banyak sekali gantungan kepompong yang sepertinya calon anak-anak dari Vladis yang coba dihidupkannya dengan bantuan aliran listrik yang berasal dari petir. Dan ketika petir datang ternyata Velka yang kini dijadikan penghantar untuk mengalirkan listrik tersebut ke kepompong-kepompong tersebut. Setelah bayi-bayi vampire itu lahir terlihat Vladis dan istri-istrinya kini sangat senang. Lalu Vladis pun meminta para istrinya pergi dengan mereka dan mengajarkannya mencari makanan. Sementara itu Helsing yang melihat ribuan anak vampire ini berterbangan mulai menembakinya dan membuat Vladis marah dan mengejarnya. Di tempat lain di perkampungan para penduduk tak jauh dari sana. Kini biarawan temannya Helsing dan para penduduk di sana pun diserang oleh anak-anak vampire yang dipimpin oleh istri Vladis dan menangkap para warga untuk menjadikan makanan mereka. Sementara Helsing berhadapan dengan Vladis. Kini Anna pun mencoba membebaskan Velka. Namun di perkampungan tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Ketika para penduduk mulai ketakutan, tiba-tiba saja para anak vampire tersebut meledak satu persatu dan diakhiri dengan ledakan keseluruhan anak vampire tersebut dan membuat istri-istri Vladis menjerit sedih dan melarikan diri. Suara jerita itu terdengar Vladis dan kesempatan ini dimanfaatkan Helsing untuk kabur dari sana dengan membawa Anna. Namun sayang Velka yang kini berubah mengejar mereka dan memutuskan tali yang mereka gunakan untuk kabur. Akhirnya Velka terjatuh ke sungai di bawahnya dan Helsing mendarat di tempat tewasnya Dr. Frankenstein dahulu. Kegagalannya dalam membangkitkan anak-anaknya. Vladis pun meminta Velka yang kini dalam kendalinya untuk memburu Helsing dan Anna. Sementara itu Helsing dan Anna tiba di tempatnya Dr. Frankenstein dan makhluk ciptaannya yang terbakar dahulu, dan secara tidak sengaja mereka terjatuh ke sebuah ruangan rahasia di bawah tempat mereka berdiri. Di sana mereka bertemu dengan monster ciptaan Dr. Frankenstein yang ternyata masih hidup dan menyerang mereka karena keberadaannya merasa terancam. Namun setelah Helsing menembaknya dengan tembakan bius, ia pun pingsan setelah mengatakan kepada Helsing bahwa ia adalah kunci bagi kehidupan anak-anak vampirnya Vladis. Helsing juga mencegah Anna untuk membunuhnya dengan harapan monster itu bisa membantunya mencari cara untuk membunuh Vladis. Dan tanpa diduga oleh mereka, ternyata Velka juga berada di sana lalu kabur dengan membawa berita ini. Khawatir monster itu akan dimanfaatkan Vladis. Akhirnya Helsing pun berencana membawanya ke kota Roma yang merupakan markasnya agar ia lebih aman. Untuk mengecoh kalau Vladis mengejarnya, Helsing pun membagi mereka dengan 2 kereta dan 2 jalan berbeda. Dan benar saja, setelah melewati beberapa tempat dan daerah, kini di sebuah tempat berkabut di mana sinar matahari tidak menyinari tempat itu, Helsing dan keretanya pun diserang oleh 2 istri Vladis. Namun Helsing yang memang telah mempersiapkannya akhirnya bisa meloloskan diri dan berhasil membunuh salah satu istri Vladis dengan jebakannya. Setelah itu ia pun bertemu kembali dengan Anna dan yang lainnya di jalur lainnya sesuai rencana. Namun tanpa diduga ternyata kini Velka tiba-tiba saja muncul di depan mereka dan menyerang mereka. Kereta mereka terbakar dan Helsing serta Anna hampir terjatuh ke jurang seandainya monster Dr. Frankenstein tidak segera menolongnya. Setelah itu Helsing menembak Velka yang hendak menyerangnya, namun sayang ia juga terkena cakaran Velka. Beberapa saat kemudian, Anna menemukan Velka dalam wujud manusia yang sedang sekarat. Ia pun akhirnya meninggal setelah meminta maaf kepada Anna. Setelah itu Helsing datang dengan luka cakar di tubuhnya. Melihat Helsing terluka, Anna pun mundur karena ia tahu Helsing kini akan menjadi manusia serigala sama seperti Velka. Dan ketika ia mundur ketakutan, tiba-tiba saja istri terakhir Vladis yang masih hidup datang dan membawanya kembali ke Transilvania di mana Vladis berada. Dan ketika mereka menyusulnya, Helsing dihadang oleh istri terakhir Vladis dan meminta pertukaran antara Anna dan monster itu. Lalu demi keamanan monster itu Helsing pun membiusnya dan menyembunyikannya di sebuah kuburan tua dan meninggalkannya. Namun sayang salah seorang vampir Vladis yang berada di sana mengetahuinya. Sementara itu di tempat pertemuan, Anna yang kini berada di bawah pengaruh Vladis pun kini tengah berdansa dengannya walau terpaksa. Tak berapa lama Helsing pun datang lalu membuat rencana menyelamatkan Anna. Akhirnya dalam satu kesempatan ia pun bisa mengalihkan perhatian Vladis dan membawa Anna menjauh darinya. Namun tak berapa lama,
Igor yang merupakan kaki tangannya Vladis datang dengan membawa monster yang disembunyikan Helsing dari kuburan dan membuat Helsing merasa bersalah. Lalu Vladis yang ternyata sudah menangkap monster itu. Ia juga telah mempersiapkan semua vampirnya yang dikira orang biasa oleh Helsing ternyata adalah pasukan vampirnya. Lalu ia pun mengerahkan semua vampir di sana untuk menangkap Helsing dan Anna. Di saat terdesak, untunglah si rahib yang bernama Karl datang dengan senjata pamungkasnya dengan mengaktifkan bom temuannya yang mengeluarkan cahaya matahari dan menghabisi seluruh anak buah Vladis di tempat itu sebelum mereka loncat menerobos jendela di sana dan tercebur ke sungai di bawahnya. Lalu dari sana, Helsing melihat monster itu dibawa Igor menuju tempat eksperimen kemarin untuk menghidupkan kembali anak-anak Vladis. Helsing yang mencoba mengejar pun tertahan pagar pembatas dan kehilangan mereka. Setelah itu mereka pun kembali pergi ke tempat prakteknya Dr. Frankenstein, namun sesampainya di sana semua peralatannya telah dipindahkan sehingga mereka tidak menemukan apa-apa dan membuat Helsing marah. Lalu di saat kritis itulah Karl memperlihatkan apa yang ia temukan di rumahnya Anna. Mulai dari cerita awal mula kelahiran dan kehidupan kembali Vladis yang berakhir dengan mampu menunjukkan pintu menuju di mana kini Vladis berada. Dan setelah itu Helsing pun mengingat pesan Paus di Roma mengenai cincin yang dipakainya, dan ketika ia mencobanya ternyata ia mampu menembus cermin itu. Setelah itu ia pun membawa keduanya melewati cermin itu dan tiba di sebuah puri Dracula di seberang cermin itu yang berusia ratusan tahun yang tersembunyi dari dunia luar. Lalu dengan kekuatan manusia serigalanya yang kini sudah mulai ada di tubuhnya, Helsing pun membawa Anna dan Karl melewati pintu gerbang puri yang tinggi di depannya. Begitu masuk ke dalam, kini mereka melihat ribuan kepompong calon bayi Vladis tergantung di puri itu. Dan secara kebetulan mereka juga bertemu dengan Igor dan akhirnya menyanderanya. Di sana juga mereka melihat monster itu diikat untuk dijadikan penghantar listrik anak-anak Vladis. Monster itu pun memberitahukan mereka bahwa ada obat untuk Helsing agar bisa kembali menjadi manusia normal dan disimplan Vladis. Mendengar ini, mereka pun membagi tugas. Anna dan Karl dengan paksa disuruh membawanya ke tempat di mana penawar untuk Helsing berada. Ia juga berpesan kalau sampai jam 12 malam ia berubah menjadi manusia serigala dan tak bisa kembali, maka mereka diperintahkan untuk membunuh dirinya. Sekarang kita melihat Vladis yang sepertinya sangat senang karena kali ini percobaannya pasti berhasil. Setelah mengikat monster itu, Vladis pun mengikatnya dan mengangkatnya menuju puncak menara dengan penangkap petir di sekitarnya. Sementara Helsing terus berlari pergi menuju mesin transformasi. Anna dan Karl kini sampai di tempat di mana penawar itu berada. Namun sayang mereka langsung terperangkap di sana oleh Igor yang mengunci mereka. Di sana mereka didatangi oleh istri Vladis terakhirnya. Bingung mengambil obat penawarnya, Anna langsung menggulingkannya dan membuat wajah vampire wanita itu kesakitan karena terkena cairan pelepuh kulit. Tak menyiakan kesempatan, setelah Karl mengambil penawar itu, Anna pun menyuruhnya pergi sementara ia sendiri akan menghadapi vampir itu. Karl yang mencoba menemui Helsing untuk memberikan penawarnya kini dihadang Igor dengan tombak listriknya. Sementara itu Helsing yang mencoba membebaskan monster itu terpental ketika sebuah petir menyambar makhluk itu dan mengalirkan listrik yang dahsyat dan membuat kepopong anak-anak Vladis kini mulai hidup. Sedangkan Vladis yang melihat Helsing kini berada di atas dan mencoba membebaskan monster itu, ia pun marah kemudian merubah dirinya dan melempar Helsing ke bawah yang diikuti dengan sambaran petir kedua yang akhirnya menghidupkan ribuan para anak Vladis. Setelah sambaran petir kedua mengenainya, kini monster itu pun terlempar ke bawah dan ketika melihat Karl dalam bahaya ia pun membantunya menghabisi Igor. Setelah itu, Karl juga membantu mengayunkan monster itu dan tanpa diduga ia terlempar tepat ke arah vampir wanita istrinya Vladis yang hendak menyantap Anna. Sementara itu Helsing yang melihat hanya dengan membunuh Vladis yang dapat menghentikan ribuan anaknya membawa bencana pada dunia ini pun langsung merubah dirinya menjadi manusia serigala dengan tubuh yang jauh lebih besar dari Velka. Melihat Helsing yang berubah, Vladis pun kaget tak menyangka, namun dengan cepat ia pun merubah dirinya menjadi kelelawar raksasa dan pertarungan terjadi. Anna, Karl dan monster Frankenstein pun bekerja sama membunuh istri Vladis dan berhasil membunuhnya. Sedangkan Helsing dengan sengit masih bertarung dengan Vladis.
Namun akhirnya Vladis pun harus menerima kematiannya setelah Helsing menggigit lehernya dan membuatnya tewas. Dengan tewasnya Vladis, para anak-anak vampirnya pun kini musnah tak tersisa. Tak berapa lama, Karl dan Anna pun melihat Helsing yang masih dalam bentuk manusia serigala. Dengan cepat Anna pun berlari dan menancapkan obat penawar yang dibawanya ke tubuh Helsing, walau ia sendiri akhirnya meninggal setelah serangan Helsing. Lalu Helsing yang tak berapa lama kembali ke tubuh manusia pun menangis atas pengorbanan Anna demi dirinya. Keesokan harinya, ketika Helsing dan Karl melakukan upacara pembakaran jenazah Anna, terlihat makhluk Frankenstein kini pergi sendiri untuk menentukan hidupnya sendiri sedangkan Helsing melihat di atas awan. Kini Anna tersenyum padanya dan berkumpul kembali bersama saudara-saudaranya pergi ke surga sebelum akhirnya menghilang. Setelah itu Helsing pun tersenyum dan tak lama setelah itu kembali melanjutkan petualangannya. Tamat. Nah kawan-kawan semua, itulah alur film yang admin bawakan kali ini. Seru bukan? Semoga alur film yang admin bawakan kali ini bisa menghibur Anda dan mengisi waktu luang Anda. Tetap semangat menjalani aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Sampai jumpa bersama admin di alur film seru berikutnya. Wassalam.